Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Politeknik STI Alan Jakarta dengan NPM 20201145. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS Statistika Terapan yang mana proyeknya adalah saya harus melakukan perhitungan pretest dan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS terhadap data kuesioner yang telah saya buat sebelumnya. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja saya share screen. Kertas kerjanya. Baik, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan UAS Statistika Terapan. Saya mengerjakannya pada tanggal 15 Desember 2021. Pembahasan-pembahasan yang akan saya bahas di sini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah teori singkat terkait statistika terapan. Yang kedua adalah teori singkat beserta pengujian atau unjuk kerja dari uji validitas dan uji reliabilitas. Dan yang ketiga adalah teori singkat serta unjuk kerja dari uji korelasi hipotesis. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yakni teori singkat terkait statistika terapan. Statistika terapan adalah ilmu yang mempelajari penerapan statistika dan komputasi atau teknologi komputer ke seluruh bidang yang terkait di dalamnya. Alat analisis dalam statistika terapan berbentuk numerical description yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis setiap data yang diperoleh dari populasi dan sampel. Statistik terapan sendiri menekankan pada bagaimana pengolahan data menggunakan SPSS, STATA, dan software pengolahan data lainnya. Statistik terapan yang biasa dilakukan oleh peneliti, baik untuk dunia pendidikan maupun dunia non-pendidikan, biasanya dilakukan dengan menggunakan SPSS atau Statistical Product and Service Solution. Program ini merupakan program pengolahan data yang mampu memproses data statistik secara cepat dan tepat menjadi berbagai output yang dikehendaki oleh para pengambil keputusan. Seperti itulah teori singkat terkait statistika terapan. Setelahnya, kita menuju ke pembahasan yang kedua, yakni teori singkat terkait uji validitas dan uji reliabilitas, serta nanti akan ada pengujian data terkait uji validitas dan uji reliabilitas dari data kuesioner yang telah saya miliki. Baik, yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu proses pengukuran terkait apa yang sedang diukur. Adapun menurut para ahli, yakni menurut Ghazali pada tahun 2009, ia menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dan yang kedua ada uji reliabilitas. Seperti yang diketahui, uji reliabilitas ini adalah suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Baik, selanjutnya adalah pengujian data. Di sini ada tabel yang mana
yang lebih dikenal dengan R-tabel. Di dalam membacanya, kita harus terlebih dulu mencari tahu nilai DF dan taraf signifikansinya. Nilai DF adalah nilai degree of freedom. Degree or freedom. Adapun rumusnya yang dapat kita gunakan di dalam mencari DF adalah nilai N dikurang 2. Nilai N di sini adalah jumlah kasus atau sampel. Yang mana jumlah kasus ini lebih dikenal dengan jumlah responden yang telah mengisi atau merespon kuesioner kita. Sebagai contoh data saya memiliki 30 responden, yang mana berarti saya memiliki 30N. Dan apabila dikurang 2, maka saya akan mendapatkan nilai DF sebesar 28. Sebab data responden saya yang tadinya 30 dikurang 2, maka tersisa 28 responden. Yang mana berarti DF-nya adalah 28. Apabila DF-nya 28 dengan nilai signifikansinya 0,05, maka saya akan memperoleh nilai R-tabel sebesar 0,361007. Bisa dilihat di dalam tabel yang telah saya gariskan. Selanjutnya saya akan melakukan unjuk kerja. Baik. Di sini terlihat program SPSS yang sudah terisi dari beberapa data. Mana berarti kita tinggal melengkapinya dengan data kuesioner yang saya miliki. Adapun data kuesionernya, yakni saya memiliki 30 responden yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, baik dewasa maupun hingga lansia. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja saya mempraktekkan unjuk kerja di dalam mencari data atau nilai validitas dari data kuesioner saya. Baik. Sebelumnya, apabila kertas kerja masih kosong, kita harus menyusun terlebih dahulu. Seperti ini, X1, X2, sesuai data kuesioner yang telah kita buat. Setelah semuanya tersusun, values-nya ini harus kita edit sesuai ketentuan kuesioner. Contoh. 1 sama dengan kurang sangat tidak setuju, F 2 sama dengan tidak setuju, 3 ragu, 4 setuju, dan 5 setuju. Sangat setuju. Setelah data kita miliki, kita tinggal copy saja, kemudian nanti tinggal di copy.
kita copy paste. Kita akan paste di bawahnya. Paste. Ini juga kita paste. Kita paste. Paste. Setelah selesai, kita menuju ke data view. Di sini kita harus mengisi data-data kosong ini dengan jawaban-jawaban dari para responden. Saya telah membuat atau menyusun data-datanya di dalam Excel. Yang mana saya memiliki 30 responden yang mereka semua memberikan jawabannya masing-masing menurut pendapat mereka. Setelah saya susun, datanya akan jadi seperti ini. Dan apabila sudah seperti ini, saya tinggal kopas. Yang nanti saya tinggal copy, yang nantinya akan saya paste ke dalam nah, seperti ini tinggal saya paste ke dalam SPSS. Baik, seperti ini. Tinggal di copy saja keseluruhan datanya. Kota. Sebentar. Nah, saya copy saja. Tidak boleh. Paste saja. Dan angkanya akan tersalin ke dalam data SPSS. Seperti ini. Kita bisa lihat. Nah, setelah seperti ini, setelah seperti ini, saya akan melakukan perhitungan nilai validitas. Caranya adalah klik tabulasi analyze, kemudian pilih tombol perintah correlate, kemudian kita pilih tombol perintah lagi di variat. Kita klik, kemudian kita pindahkan data semua yang ada di sini ke dalam variable. Correlation confidence-nya kita klik, kita centang di persen, dan test of significance-nya kita klik di futile, and like significant correlation-nya kita centang. Tunggu beberapa saat sampai keluar hasilnya. Nah,
Seperti ini, jika kita sudah melakukan perhitungan, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Dan dapat dilihat, terdapat beberapa nilai yang memiliki bintang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan data, hampir keseluruhan data yang saya miliki, sudah valid seperti ini. Baik. Setelah itu kita kembali kepada Microsoft. Kita kembali kepada PowerPoint. Nah, di sini saya sudah menampilkan hasil kerja saya atau hasil korelasi validitas saya. Dari 10 pertanyaan yang ada pada kuesioner saya, nilai percent correlation atau R hitung seluruh itemnya yakni lebih besar dari R tabel atau lebih besar dari nilai 0,361007. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa 10 item pertanyaan saya dapat dinyatakan valid. Next. Adapun cara kedua menunjukkan data valid atau tidaknya, yakni jika tingkat signifikan ditemukan 0,05, maka validitas suatu item juga bisa dilihat dari output SPSS. Dalam ini signifikansinya hitung harus bernilai kurang dari 0,05. Seperti yang ada di data validitas tadi, validitas saya memiliki nilai signifikan dari 10 pertanyaannya adalah semuanya bernilai kurang dari 0,05. Tentu menyatakan data saya valid. Adapun yang kedua adalah uji reliabilitas. Sebuah kuesioner dapat dikatakan valid apabila hasil uji reliabilitasnya dari kuesioner menunjukkan nilai alpha convex lebih dari 0,0. Namun ada juga yang berpendapat bahwa jika alpha lebih dari 0,90 maka reliabilitasnya sempurna. Dan jika alpha antara 0,70 sampai 0,90 maka reliabilitasnya tinggi. Jika alpha 0,50 sampai 0,70 maka reliabilitasnya adalah moderate, dan jika alpha kurang dari 0,50 maka reliabilitasnya rendah. Dan apabila alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak variabel. Adapun unjuk kerja di dalam mencari hasil dari nilai reliability. Kurang lebih datanya sama seperti tadi dan seperti ini kurang lebih datanya, dan rumusnya adalah kita klik analyze, kita klik scale, tombol perintah scale, kemudian kita klik tombol perintah reliability analysis, dan kemudian kita pindahkan semua data yang ada di sini dari X1 sampai ke total, pindahkan ke items. Dan untuk agar kita tidak kebingungan, maka total X kita pindahkan ke bawah mendekati total. Dan modelnya tetap alpha, dan scale labelnya kita kosongkan, kemudian kita klik OK. Dan nantinya
akan keluar hasil seperti ini. Nah, hasil ini penjelasannya sudah ada di PPT yang saya sudah tampilkan di PPT saya. Lanjut pada tahap selanjutnya, hasil kerja. Dari uji yang telah saya lakukan terhadap kuesioner yang saya buat, nilai alpha Cronbridge dari kuesioner saya menunjukkan angka 0,908. Hal tersebut menunjukkan bahwa instrumen-instrumen kuesioner saya sudah reliable. Kemudian tahap selanjutnya yakni pembahasan yang ketiga, yakni pengenalan teori, uji korelasi hipotesis, serta pengujian korelasi hipotesis terhadap data kuesioner saya. Untuk teorinya, korelasi merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data statistik dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan yang ada pada dua buah variabel, khususnya pada variabel dengan sifat kuantitatif. Sedangkan uji korelasi merupakan suatu proses untuk melakukan pengujian terhadap variabel bebas dan variabel tidak bebas, guna mengetahui bagaimana tingkat keeratan hubungan keduanya. Korelasi adalah hal yang dibutuhkan dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya ada unjuk kerja terkait uji korelasi hipotesis. Nah, unjuk kerjanya. Nah, datanya kurang lebih seperti ini. Kita lihat di variabel V. Di sini saya menuliskan variabel X dan ini variabel Y. Yang mana saya mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan di masa pandemi. Ini datanya seperti ini. Values-nya kita kosongkan dan labelnya kita tulis sini kesadaran masyarakat. Dan untuk variabel Y-nya kita klik di sini, kita tulis di sini benar. Protokol kesehatan. Saat kita tulis seperti ini, kita beralih ke data view. Ini datanya masih kosong, harus saya juga masukkan. Dan untuk data di sini, kita hanya perlu memasukkan total dari variabel X dan variabel Y. Yang mana pada praktek sebelumnya, kita sudah mendapatkan totalnya, yakni ini, total X, tinggal kita copy. Ini, kemudian kita paste di sini, paste, dan yang kedua ini kita copy yang total Y atau total variabel Y, kita copy ke sini. Paste. Nah, setelah kita copy seperti ini, untuk mencari data korelasi hipotesis, kita hanya perlu klik tabulasi analis dan klik tombol perintah correlate, kemudian tombol perintah bivariate. Kita pindahkan dua-duanya dari variabel X dan variabel Y. Kita pindahkan ini ke variabel. Kemudian di sini ada correlation coefficients-nya, kita centang di persen, dan test of significance-nya kita klik di two tile, dan flag significance correlation-nya kita centang.
Dan nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Korelasi hipotesis. Yang mana menunjukkan nilainya di atas 3,6 tadi. Berarti penjelasannya ada di dalam PPT. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, X-nya adalah kesadaran masyarakat dan Y-nya adalah penerapan protokol kesehatan di masa pandemi. Dari kuesioner yang telah saya buat, antara X dan Y terdapat korelasi antara variabel karena dihitung dari nilai R yang ada. Jumlah R hitung yakni 0,925, nilai R table 0,36107. Hal itu menunjukkan bahwa nilai R hitung pada data kuesioner saya lebih tinggi daripada nilai R table. Hal itu menunjukkan bahwasannya kuesioner yang saya buat terdapat korelasi antar variabel dan variabel X dan variabel Y. Menunjukkan bahwa ada keterhubungan di antara variabel X dan variabel Y. Kurang lebih seperti itu unjuk kerja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.